Halo teman-teman semua, namaku Abdurrahman Bayhaqi Khairi. Aku dari Prodi Manajemen Aset Publik kelas 23. Kali ini aku akan membahas mengenai materi pertama, statistika terapan. Tanpa berlama-lama lagi, simak yuk. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai apa itu statistik dan apa itu statistika. Seringkali orang sulit untuk membedakan mengenai statistik dan juga statistika. Oke, yang pertama, statistik itu berarti data ringkasan yang berbentuk sebuah angka. Sedangkan statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, atau pengelompokan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Atau dengan kata lain, statistika adalah ilmu dan seni, pengembangan dan penerapan metode yang paling efektif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan matematika probabilitas. Jadi, di sini statistik dan statistika itu berbeda, teman-teman. Yang mana statistik itu adalah data ringkas, sedangkan statistika ialah sebuah ilmu. Oke, berikutnya statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang mana bagian statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Statistika deskriptif ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik-grafik. Lalu ada statistika induktif yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan. Jadi statistika induktif ini akan mempelajari sebuah data hingga dicari tahu kesimpulan dari data-data yang tersedia. Statistika sendiri berguna untuk keperluan rutin, dasar pengambilan keputusan, juga memberikan teori atau metode yang sangat berguna untuk perkembangan ilmu lainnya melalui riset. Dalam belajar statistika, tentunya kita tidak dapat terlepas dari yang namanya data, teman-teman. Data sendiri adalah sesuatu yang dianggap atau diketahui yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data dapat digunakan sebagai dasar suatu perencanaan, alat pengendalian, dan dasar evaluasi. Syarat data yang baik diantaranya adalah objektif, representatif, kesalahan baku yang kecil, tepat waktu, dan relevan. Data sendiri berisikan berbagai macam fakta, teman-teman. Oleh karena itu, dengan adanya data, seorang pengambil keputusan dapat dipermudah untuk melakukan pengambilan keputusannya. Lalu berikut ada istilah-istilah pokok dalam statistika. Yang pertama ada elemen, yakni unit terkecil dari objek penelitian. Seperti contohnya adalah orang, perusahaan, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada karakteristik, yakni sifat atau ciri yang dimiliki dari elemen. Contohnya, karakteristik dari elemen orang adalah tinggi badan, berat badan, atau bahkan warna kulit, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah variabel. Variabel sendiri adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah, teman-teman. Contohnya adalah harga barang, produksi dari suatu produk seperti padi, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada istilah yang bernama populasi. Populasi itu sendiri ialah kumpulan dari seluruh elemen jenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, dalam populasi sendiri itu terdapat suatu sampel, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada ilustrasi populasi dan sampel, yang mana yang lingkaran besar ini ialah suatu populasi, di mana populasi itu memiliki N objek pengamatan. Di sini N-nya besar ya, teman-teman.
Lalu karakteristik dari populasi itu dinamakan sebuah parameter. Ini ada mu dan juga sigma. Mu ini biasanya untuk rata-rata atau mean, dan sigma ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Lalu sampel ini diambil secara random dari populasi, yang mana ukuran sampel itu adalah n objek pengamatan. Bedanya adalah di sini menggunakan n kecil, teman-teman. Nah, karakteristik dari sampel itu sendiri ada X bar untuk rata-rata dan S besar, atau kadang juga ada yang S kecil untuk simpangan baku atau standar deviasi, teman-teman. Oke, berikutnya pengumpulan data, teman-teman. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, sensus, yaitu pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki. Jadi, sensus ini untuk mengambil data dari sebuah populasi, teman-teman. Contohnya adalah sensus penduduk dan sensus ekonomi. Yang kedua, ada sampling, yaitu cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen dari suatu populasi. Dapat dilakukan dengan cara random maupun non-random. Lalu, alat untuk pengumpulan data bisa berupa kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sistematis dan standar. Lalu ada wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung ke responden. Lalu ada observasi atau pengamatan langsung, dan juga metode lain seperti telepon, pos, dan internet. Berikutnya, tentunya kita juga akan mempelajari metode sampling, teman-teman. Yang pertama, dalam metode sampling ada yang namanya simple random sampling. Apa sih simple random sampling itu? Simple random sampling adalah teknik sampling yang mengambil dari n subjek yang dipilih demikian rupa sehingga setiap sampel yang mungkin dengan ukuran yang sama, yakni n tadi, teman-teman, ukuran sampelnya, memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, misalnya dari gambar ini ada sekitar berapa ya? 14 orang. Di sini 14 orang ini memiliki peluang yang sama, teman-teman, yakni 1/14 misalnya. Nah, kita ingin mengambil sejumlah 7 orang. Jadi 7 orang yang diambil ini pada awalnya memiliki peluang yang sama untuk diambil atau dilakukan sampling. Nah, untuk di komputasi sendiri, di Excel, itu terdapat function yang bernama ran. Itu teman-teman bisa mencobanya nanti, itu dapat digunakan untuk merandom suatu data. Lalu yang kedua ialah systematic sampling. Systematic sampling ini dilakukan dengan memilih beberapa titik awal, lalu pilih lagi setiap elemen ke K di setiap populasi. Nah, ini misalnya setiap elemen ke-50, atau di gambar ini ada 12 orang. Nah, kita melakukan sampling dengan mengambil orang pada urutan kelipatan 3, teman-teman. Berikutnya ada convenience sampling. Ini sampling yang paling mudah, yakni digunakan hanya menggunakan hasil yang sangat mudah didapat, teman-teman, atau mungkin paling mudahnya yang pertama kali dilihat. Nah, misalnya nih kita memiliki 100 data populasi. Nah, teman-teman, untuk melakukan convenience sampling ini dengan untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa mengambil 10 data paling awal. Nah, convenience sampling ini dinilai kurang efektif, teman-teman, karena nanti data yang dihasilkan itu kurang representatif dan menimbulkan error yang cukup besar. Lalu berikutnya ada stratified sampling, yang mana kita membagi populasi menjadi setidaknya 2 subkelompok atau strata yang berbeda, sehingga subjek dalam subkelompok yang sama memiliki karakteristik yang sama, seperti jenis kelamin atau kelompok usia, kemudian mengambil sampel dari setiap subkelompok. Nah, misal dari gambar ini, kita membagi strata menjadi 2, yakni perempuan dan laki-laki. Nah, dalam strata itu kita akan mengambil beberapa orang secara random, lalu kita dapat menyebutnya itu dengan stratified sampling. Lalu yang berikutnya ada cluster sampling, teman-teman, di mana kita membagi wilayah populasi menjadi beberapa bagian atau kelompok.
di mana kita berikutnya memilih beberapa kelompok secara acak dan dilanjut memilih semua anggota dari kelompok yang dipilih. Nah, cluster sampling ini hampir mirip dengan stratified sampling, teman-teman. Di mana di sini seperti yang di gambar ini kita membuat cluster-cluster dari 1 sampai 32. Lalu secara random kita mengambil beberapa cluster yang mana di sini didapat 5, 16 dan 28. Setelah itu kita baru mengambil semua data yang ada dalam cluster tersebut. Misal di sini dari klaster kelima, misal di dalamnya ada 17 data, kita ambil 17 data itu. Lalu di klaster 16 terdapat 20 data, kita ambil 20 data tersebut. Nah, bedanya dengan stratified sampling, nah misal di sini di kelompok 5 ini tadi kan ada 17. Nah, mungkin saja dalam stratified sampling itu yang diambil cuman 10 atau sebagainya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada multi-stage sampling, di mana ini adalah beberapa kombinasi metode pengambilan sampel dasar, yang mana dalam desain sampel multitahap atau multi-stage ini, penyelenggara jajak pendapat memilih sampel dalam berbagai tahap, dan setiap tahap mungkin menggunakan metode pengambilan sampel yang berbeda. Nah, kita ambil contoh Susenas, teman-teman. Ini survei yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yang mana tahap pertamanya ialah mereka membuat strata kesejahteraan blok sensus di kabupaten atau kota. Lalu berikutnya mereka memilih 7.500 blok sensus secara sistematik sampling dari 30.000 blok sensus estimasi kabupaten kota. Terakhir, mereka memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara sistematik sampling dengan implicit stratification pendidikan tertinggi yang dinamakan KRT. Yang berikutnya ada pengelompokan data. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Data ini dibagi menjadi dua, yakni ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu untuk sumbernya, data itu bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang mana internal ini, data itu berasal dari keorganisasian kita sendiri. Kalau eksternal itu berasal dari organisasi luar. Lalu untuk cara perolehannya itu ada data primer dan data sekunder. Yang mana data primer ini kita memperoleh data itu melalui eksperimen atau observasi yang kita lakukan sendiri. Kalau data sekunder ini kita mengambil data yang diperoleh oleh orang lain. Nah, untuk waktu perolehannya, yang pertama ada data cross section itu untuk saat ini dan data time series untuk data masa lampau. Berikutnya ada tipe data. Yang pertama kuantitatif, yakni variabel yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan diperoleh melalui pengukuran baik diskrit maupun kontinu. Nah, diskrit ini bersifat finite, teman-teman, yang mana misalnya seperti dapat dihitung lah, bisa dibilang dapat dihitung tanpa bantuan kalkulatorik. Lalu kalau kontinu ini bersifat infinite, teman-teman, yang mana ini biasanya banyak koma-komanya angkanya. Lalu berikutnya ada tipe data kualitatif, yang mana variabel yang dinyatakan dalam bentuk kategorik. Nah, biasanya ini untuk melabeli suatu data, teman-teman. Nah, berikutnya ada skala pengukuran, yang mana di sini untuk tipe data kualitatif itu biasanya menggunakan nominal dan ordinal. Lalu untuk kuantitatif itu biasanya menggunakan interval dan rasio. Nah, nominal sendiri itu biasanya hanya digunakan sebagai pembeda, teman-teman, seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Untuk agama itu biasanya ada mungkin Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Lalu kalau ordinal itu sendiri ialah dia sebagai pembeda dan juga dia mempunyai urutan, teman-teman. Seperti urutan tingkatan sekolah, SD, SMP, SMU, dan seterusnya. Untuk interval sendiri, dia sebagai pembeda mempunyai urutan dan mempunyai interval yang sama seperti suhu dan juga IP. Untuk lebih mudahnya mungkin interval ini contohnya itu
rating teman-teman. Misal seperti mengenai suatu produk. Nah, kalian itu dimulai dari sangat tidak suka, lalu tidak suka, cukup, suka hingga sangat suka teman-teman. Itu misal kalau sangat tidak suka itu kita beri nilai -2 lah. Lalu kalau sangat suka itu 2. Jadi intervalnya itu -2 sampai 2. Lalu kalau rasio itu sendiri, ya ini sebagai pembeda, mempunyai urutan, mempunyai interval yang sama, dan mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya itu berat, tinggi, dan sebagainya. Nah, arti dari nilai nol mutlak ini teman-teman, nah misal kita ambil contoh berat nih. Nah, misal 0 kg. Nah, itu sama saja orang itu kan tidak memiliki berat badan atau ya sama sekali wujudnya itu tidak ada teman-teman. Tinggi pun demikian. Misal 0 cm. Nah, itu tidak ada teman-teman. Akan tapi kalau di interval ini tidak memiliki nilai nol mutlak seperti yang saya bilang tadi. Misal ratingnya itu sangat tidak suka itu -2, lalu tidak suka itu -1, lalu cukup atau ragu-ragu itu 0, lalu suka itu 1, dan sangat suka itu 2 teman-teman. Nah, nilai 0 dalam rating itu masih memiliki nilai teman-teman. Sedangkan dalam rasio ini nilai 0 itu sama sekali tidak ada datanya. Maksudnya 0 kg itu tidak ada wujudnya. 0 cm itu juga demikian. Lalu, pengolahan data. Proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan data mentah yang diperoleh dari pengumpulan data. Dapat dilakukan secara manual atau dengan elektronik atau komputasi. Cara manual dilakukan untuk data yang sedikit dan sederhana teman-teman. Akan tetapi jika datanya banyak atau ribuan, cara elektronik akan lebih efisien dan dapat dilakukan untuk data yang banyak ya teman-teman, dengan menggunakan beberapa software seperti Microsoft Excel, Minitab, SPSS, dan lain-lain. Lalu dalam menyajikan suatu data itu terdiri dari beberapa macam tabel, yakni ada tabel satu arah atau tabel baris dan kolom yang memuat satu karakteristik saja. Lalu ada tabel dua arah atau tabel kontingensi yang menunjukkan dua hubungan atau karakteristik. Dan juga tabel tiga arah yang menunjukkan tiga karakteristik teman-teman. Lalu ada beberapa macam grafik atau diagram. Ada grafik garis, grafik batang, hingga grafik daun teman-teman. Dalam belajar statistika, tentunya kita harus mengingat kembali teman-teman mengenai dasar-dasar matematika. Secara umum, yang sering digunakan adalah notasi sigma, yakni aturan penjumlahan. Yang kedua, ada fungsi dan penggambarannya, seperti fungsi linier dan fungsi non-linier. Dan yang terakhir, ada aturan pembulatan. Nah, aturan pembulatan ini sangat penting teman-teman, karena pada saat belajar statistika, kita akan menjumpai banyak sekali data yang berbentuk koma-koma teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman harus mengingat kembali aturan pembulatan ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa di episode Simak Yuk berikutnya.